Hai semuanya, welcome back to my channel. Saya Apiel. Banyak teman bertanya bagaimana caranya belajar Mandarin dari native speaker. Cara menyebut kata secara akurat. Bagaimana cara menghafalkan kata. Kenapa saya tahu banyak kosakata tapi tetap gak bisa nyambungin menjadi kalimat. Gimana cara mengerti native speaker berbicara? Cara breakthrough kalau mandek. Jadi berikut ini adalah konten dari Native Speaker Mandarin / Guru Bahasa Mandarin yang sudah mengerja banyak murid Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan beritahu sharing beberapa metode untuk belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, cara pronounce dengan betul. Dalam bahasa apapun, kalau pronunciation-nya tidak sama dengan bahasa ibumu atau bunyi yang digunakan tidak atau jarang digunakan di bahasa ibumu, pasti akan kamu kesulitan. Contoh, pas saya belajar bahasa Indonesia, saya kesulitan membedakan be, ga, ge, de. Suami saya suka bilang, yuk kepik. Dan saya suka bingung. Kenapa kepik? Maksudnya apa kita kebik? Dan saya juga gak bisa melafalkan R karena saya gak pernah mendengar atau menggunakan huruf R sebelum saya ke Indonesia. Di sisi lain, kalau kamu belajar bahasa Mandarin, pasti kamu tidak bisa membedakan kalau saya menyebut huruf yang sama. Jadi, B, D, G itu agak transpilasi di Mandarin. Jadi, bunyinya menjadi po, te, ke. Jadi, kalau kamu bilang pik di Mandarin itu menjadi pik. Ya. Seperti nama saya, P-I-A-O, piao. Bukan piao, tapi piao. Seperti ini, PH. Contoh kalau saya bilang suami saya, ni hen pang, kamu gemuk. Dia akan mendengarnya menjadi bang, ni hen bang, hebat. Jadi, gimana solusinya? Kamu harus memiliki native speaker sebagai guru yang bisa menunjukkan perbedaan di bunyi tersebut dan bisa memberitahu kamu peta bentuk mulut dan aliran udara ketika mengucapkannya. Ya, setelah 2 atau 3 sesi biasanya sudah bisa oke. Jadi saya sekarang membuka kelas Mandarin untuk pemula. Ini bentuknya kelas online dengan menggunakan platform mengajar profesional. Jadi kalau mau daftar, kontak saya ada di bawah ya. Yang kedua, cara menghafalkan cepat. Ada banyak cara, salah satunya pictogram dengan gambar akan lebih mudah untuk menghafal. Biasanya kalau mengajarkan anak-anak, saya akan menggunakan metode ini. Tapi saya tahu, we human, we adult, we're lazy. Kita tidak akan berusaha mencari gambar kalau lagi belajar sendiri. Jadi soal kosakata ada satu fakta yang harus jelas. Di Mandarin, kamu hanya perlu menghafal 2,935 kata atau 3,000 kata. Dan ini akan bisa mengcover 99% ketika membaca dan mengulang dan mendengar. Untuk di English dan bahasa Indonesia, 3,000 vocabulary ini tentu saja tidak cukup. Bahkan mungkin perlu 2 times lebih banyak kosakata. Ya. Jadi biarpun bahasa Mandarin lebih sulit, I know. Dari fakta ini kita tahu bahwa kita tidak perlu menghafalkan terlalu banyak kosakata. Di tes IELTS, kamu bisa dapat score 7 or 8 dari 9. Dan di TOEFL, kamu bisa mendapatkan score over 100 kalau kamu dapat 10,000 vocabularies. Ya, jadi di tes HSK, level paling tinggi HSK 6. Untuk bisa dapat nilai perfect,
kamu hanya perlu menghafalkan 5,000 kosakata. Untuk level pemula, akan hanya membutuhkan 300 kata saja. Ya, kalau kamu tahu 600 to 1,200 kata, kamu sudah masuk level intermediate loh. Ya, jadi jangan takutlah. Murid saya selalu memiliki fobia menghafalkan kata Mandarin di awalnya. Biasanya 300 kata perlu 20 minggu atau 15 kata per minggu atau 2.5 kata per hari. Jadi cukup mudah loh. Asal kita bisa mengatasi batasan psikologis di awalnya. Pada saat ini, beberapa murid saya akan berkata, saya tahu banyak kata, tapi pas mau buat kalimat, saya bingung artinya apa. Ketiga, kita menghafalkan kata Mandarin, coba kita ekspansi karakter Mandarin seperti ai, 爱情, 爱你, 爱心, 可爱, 你心可情 adalah kata dasar. Kalau kita menggabungkan mereka, kita akan mendapatkan arti baru seperti compound word in English. Menggabungkan kata compound akan membantu kamu mengerti kalimat dan artikel. Jadi kalau kamu belajar kata, pasti kamu tahu kata yang bisa digabungkan dengannya seperti 一个 一定 一起 一点 唯一 第一 专一 begitu. Number 4, listening. Kamu harus banyak mendengarkan contoh percakapan. Yeah, everybody knows. Di level pemula, coba aja dengerin contoh yang ada di textbook aja. Kalau di level intermediate, kamu bisa coba mendengarkan di YouTube atau di podcast atau nonton drama. Kita bisa mulai dari konten lifestyle yang lebih mudah dimengerti. Dan dengannya gambaran situasi, kamu jadi bisa lebih mengerti konteks kalimat dan kata-kata tersebut. Ya, kemudian cari bidang yang kamu tertarik. Misal, kalau kamu suka elektronik, cari blogger gadget. Kalau suka makanan, cari food blogger. Kalau suka fashion, cari fashion blogger. Saya anjurkan kamu subscribe 1 atau 2 blogger. Dan terus menonton konten mereka sampai kamu bisa mengerti semua yang mereka bicarakan di video. Ya. Di tahap ini bisa lebih mengembangkan lagi dan mencari blogger dari berbagai bidang. Saat ini, the Chinese drama mungkin bagus loh. Jadi nonton drama di TV juga sangat bagus. Hanya 1 episode 1 jam. Jadi butuh waktu lebih lama dibandingkan di YouTube. Terakhir, number 5, speaking. Cara paling baik adalah kamu mencari partner bicara yang seorang native speaker setiap hari. Kamu bisa janjian dan ngobrol dengan dia. Inilah kenapa banyak orang bilang kalau kamu mau belajar bahasa, paling cepat adalah cari pacar yang berasal dari sana. Jadi kamu pasti gak mau langsung bisa bahasanya itu. Masalahnya adalah kamu harus mencari orang yang mau sama kamu. Ada juga orang yang menganjurkan untuk bicara dengan orang lokal, mengikuti bertemu dengan native speaker. Masalahnya untuk para introvert seperti saya yang tidak terlalu suka social. Kita suka di rumah aja sendiri. Kalau extrovert sih bisa loh. Belum lama ini saya menonton seorang YouTuber dari England. Dia sedang belajar kedokteran di Cambridge University.
sambil belajar bahasa Mandarin. Pastinya dia sangat pintar karena dia lagi sekolah di Cambridge dan belajar kedokteran lagi. Untuk seorang dengan IQ yang tinggi seperti ini, pendekatan dia terhadap belajar bahasa juga tetap sama. Harus, you have to commit time, okay? And focus when you're studying. Saya taruh link di video dia di kolom description ya, kalau kamu mau nonton. Jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Saat ini saya sedang membuka kelas Mandarin online for group class untuk beginner yang akan dimulai bulan depan, in March ya. Kalau kamu mau join, silakan kontak saya, info di description box. Have a great day. See you next time. Bye bye.